Di tahun 2000, ada sebuah kasus yang melibatkan seorang hacker yang disebut sebagai kasus peretasan di dunia militer terbesar sepanjang masa yang melibatkan seorang hacker pengidap autisme hanya karena dia kepo banget sama UFO atau piring terbang gituan. Lah, gimana ceritanya? Penasaran kan? Selengkapnya bakal Minbox bahas di Logibox episode kali ini. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. Pada tahun 2002, Gary McKinnon, pria kelahiran Glasgow, ditangkap oleh polisi di apartemennya yang kumuh di Wood Green, London Utara. Detektif Scotland Yard yang bertugas atas tuduhan Amerika Serikat mengatakan bahwa McKinnon telah meretas sistem komputer milik militer Amerika Serikat. McKinnon diduga telah melumpuhkan sistem yang cukup sensitif sejak kejadian 9/11 silam. Saat itu, ia memang juga mengakui bahwa dirinya telah meretas sistem keamanan komputer meski sempat berdalih kalau si McKinnon ini cuma lagi kepo sama dokumen-dokumen yang membahas tentang UFO. Mundur ke masa lalu McKinnon, dia lahir pada 10 Februari 1966 di Glasgow, UK. Jadi usianya sekitar 56-an lah ya sekarang. Dia mendapat komputer pertamanya di usia 14 tahun. 3 tahun kemudian, dia putus sekolah dan menjadi seorang penata rambut. Namun pada tahun 1990-an, teman-temannya ini meyakinkan si McKinnon untuk mengambil kursus komputer. Barulah setelah itu, dia mulai berkarir di bidang komputasi. Pada akhir 1990-an, McKinnon mulai memutuskan untuk menggunakan keterampilan hackingnya untuk membuktikan keyakinannya bahwa Amerika Serikat menyembunyikan informasi seputar UFO. Nah, pencariannya ini dengan cepat berubah menjadi sebuah obsesi. Sampai-sampai Amerika mendesak Inggris untuk ekstradisi si McKinnon ini karena dia telah merusak sistem keamanan komputer milik militer dengan kerugian senilai $800.000 di rentang tahun 2001 sampai 2002. Di tahun segituan, itu angka yang gede banget loh sob. Dan kalau Kinnon sampai tertangkap, maka dia akan terancam bakal menghadapi hukuman penjara selama 70 tahun. Ngeri nggak? Tuduhan yang dilayangkan pada McKinnon bahwa antara Februari 2001 sampai Maret 2002, ia meretas puluhan komputer milik tentara Angkatan Darat, Laut, Udara, Departemen Keamanan Amerika Serikat, bahkan 16 komputer milik NASA. Amerika juga menuduh ia telah menghapus dan mengubah file di stasiun udara milik militer Angkatan Laut gak lama setelah kejadian 9/11. Tindakan peretasan McKinnon ini dianggap sebagai upaya yang disengaja untuk menjatuhkan pemerintah Amerika Serikat dengan intimidasi dan paksaan. Tapi pembelaan dari McKinnon sendiri, dia bukanlah seorang perusak web atau penulis virus. Dalam wawancaranya bersama BBC di tahun 2005, Kinnon menyatakan bahwa dirinya telah menemukan bahwa militer Amerika Serikat itu menggunakan sistem Windows. Dan setelah dia menyadari itu, Kinnon berasumsi bahwa sistem itu bakal mudah diretas kalau keamanannya nggak begitu kuat. Lalu dengan menggunakan perangkat lunak seadanya, McKinnon mulai menyelidiki lusinan jaringan komputer milik militer dan pemerintahan Amerika Serikat. Dia menemukan banyak mesin tanpa kata sandi atau perlindungan firewall yang memadai. Jadi ya udah, dia langsung meretas begitu aja. Dan sampai saat kontroversialnya ini viral, dia masih kekeh bahwa apa yang dilakukannya adalah hak asasi manusia untuk mengetahui kebenaran. Dia percaya bahwa Badan Intelijen Amerika Serikat ini memiliki akses ke teknologi ekstraterestrial yang jatuh. Ya, seperti pesawat UFO lah. Dia sadar sepenuhnya sama apa yang dilakukan dan gak berpikir bahwa itu adalah sebuah pelanggaran konstitusional. Yang ia yakini itu cuma hak dirinya dan semua umat manusia untuk mengetahui segala kebenaran tentang alam semesta. Bahkan ketika unit kejahatan high-tech di Inggris mendatangi dirinya pada tahun 2002, dia tuh gak kaget. Kinnon juga nggak menutupi jejaknya ketika melakukan aksinya. Orang dia pakai email pribadinya kok. Pada bulan Agustus 2008, McKinnon didiagnosa mengidap sindrom Asperger, semacam autisme, setelah ahli autisme ini melihat interviewnya di televisi dan langsung menghubungi pengacaranya. Ternyata penderita sindrom Asperger ini menjadi terobsesi akan sesuatu dan dia ini masih sangat naif secara sosial dan semacam gak sadar bahwa konsekuensi atas tindakannya ini itu bisa membahayakan banyak hal. Profesor Baron Cohen yang mendiagnosa McKinnon ini juga menyatakan bahwa hal ini konsisten dengan obsesinya akan mencari kebenaran terkait UFO. Kisah Gary McKinnon ini berlangsung selama 10 tahun. Selama waktu itu, dia tidak berhasil mengajukan banding ke Lord of House dan Pengadilan HAM Eropa. Salah satu argumen utamanya yang menentang akan ekstradisi ini karena dia yakin bahwa apabila dia dihukum di Amerika, maka dia nggak akan mendapatkan keadilan yang sepantasnya.
Kasus ini telah menjadi perhatian seorang menteri dalam negeri Inggris pada Mei 2010. Kemudian pada Oktober akhirnya diputuskan bahwa Keenan ini nggak perlu diekstradisi dan diadili di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan McKinnon sedang mengidap sakit parah dan ekstradisinya ini bisa mengakibatkan depresi yang membuat McKinnon kemungkinan bakal mengakhiri hidupnya. Dan itu sangat tidak sesuai dengan hak asasi manusia bagi Keenan. Dan ini mengakhiri perjuangan Keenan selama 10 tahun dalam menentang ekstradisinya. Coba kalau seandainya kasus ini menimpa kamu dan tanpa babi bu, kamu langsung digelandang di penjara. Jangan sampai terjadi lah ya. Sob, selalu ingat bahwa apabila kamu memiliki skill IT yang mumpuni, berusahalah untuk menggunakan skill itu untuk hal-hal yang baik tanpa merugikan orang lain. Di IT Box, kamu bisa meningkatkan skill kamu di bidang IT. Ada banyak pilihan kelas yang bisa kamu ambil sesuai dengan minat kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang di itbox.id. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sob. Bye. Logibox, gudang informasi seputar IT.